Setiap hari jutaan orang bangun pagi, berangkat kerja, duduk di meja selama 8 jam, lalu pulang dalam keadaan lelah. Tapi coba jujur pada diri sendiri, dari 8 jam itu, berapa jam yang benar-benar kamu pakai untuk bekerja secara fokus? 6 jam? 4 jam? Atau bahkan kurang dari itu? Kalau jawabannya, kurang dari 8 jam, maka pertanyaannya jadi serius. Untuk apa sistem 8 jam kerja ini kita pertahankan, kalau ternyata sebagian besar waktunya tidak produktif? Di video ini, kita akan bahas tuntas, apakah kerja 8 jam sehari itu benar-benar efektif, atau justru sudah waktunya dipertanyakan. Sebelum bicara efektif atau tidak, kita harus tahu dulu dari mana aturan 8 jam kerja ini muncul. Jawabannya bukan dari penelitian ilmiah tentang otak manusia, bukan juga dari riset tentang produktivitas. Aturan ini lahir dari revolusi industri, sekitar abad ke-18. Saat itu pabrik-pabrik beroperasi non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pekerja dipaksa bekerja 10-16 jam setiap hari tanpa jeda yang layak. Seorang tokoh bernama Robert Owen kemudian menyuarakan protes. Ia mengusung slogan yang sederhana, 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat. Barulah di tahun 1905, Henry Ford, pemilik pabrik mobil Ford, mulai menerapkan sistem 8 jam kerja di perusahaannya. Ia bahkan menaikkan gaji pekerjanya 2 kali lipat. Hasilnya, produktivitas pekerja justru meningkat drastis. Perusahaan lain melihat keberhasilan ini dan ikut menerapkan pola yang sama. Barulah di tahun 1937, 8 jam kerja resmi menjadi standar hukum di Amerika Serikat, melalui undang-undang bernama Fair Labor Standards Act. Jadi, poin pentingnya begini, 8 jam kerja itu lahir dari kebutuhan industri 1 abad lalu, bukan dari penelitian tentang bagaimana otak manusia bekerja paling optimal. Pertanyaannya, apakah aturan yang dibuat untuk pabrik di abad ke-18 masih relevan untuk cara kerja kita di masa sekarang? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Ada satu riset yang cukup terkenal, dilakukan oleh perusahaan bernama Draugiem Group. Mereka meneliti pola kerja karyawan yang paling produktif, dengan melacak bagaimana mereka membagi waktu kerja dan istirahat. Hasilnya mengejutkan, karyawan paling produktif bukan yang bekerja paling lama. Mereka justru bekerja fokus penuh selama 52 menit, lalu istirahat total selama 17 menit. Pola ini diulang terus sepanjang hari. Selama 52 menit itu, mereka benar-benar fokus. Tidak membuka media sosial, tidak mengobrol, tidak memeriksa ponsel. Baru setelah waktu istirahat, mereka benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan. Ini sejalan dengan bagaimana otak manusia bekerja. Otak punya batas konsentrasi. Setelah waktu tertentu, fokus akan menurun, meski kita tetap duduk di depan meja kerja. Ada juga riset dari peneliti Stanford University, Justin Garner, yang menyimpulkan bahwa otak manusia bekerja paling optimal ketika menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu, bukan mengerjakan banyak hal sekaligus. Artinya, 8 jam duduk di kantor tidak sama dengan 8 jam produktif. Yang menentukan hasil kerja bukan lamanya waktu, tapi seberapa fokus waktu itu digunakan. Kalau teori saja belum cukup meyakinkan, mari kita lihat data dari dunia nyata. Islandia. Antara tahun 2015 sampai 2019, pemerintah Islandia menjalankan uji coba besar-besaran, lebih dari 2.500 pekerja sektor publik. Sekitar 1% dari total angkatan kerja negara itu, jam kerjanya dikurangi dari 40 jam menjadi 35 sampai 36 jam per minggu. Gaji mereka tidak dipotong sama sekali. Hasilnya, produktivitas tetap stabil, bahkan meningkat di banyak tempat kerja. Selain itu, tingkat stres, kelelahan, dan masalah kesehatan pekerja menurun, sementara kepuasan terhadap keseimbangan hidup dan kerja meningkat signifikan. Uji coba ini dianggap begitu berhasil sehingga sekarang 86% tenaga kerja di Islandia sudah pindah ke jam kerja yang lebih pendek dengan gaji yang tetap sama. Inggris melakukan hal serupa, sekitar 3.300 pekerja dari 70 perusahaan mengikuti uji coba 4 hari kerja seminggu, di mana mereka bekerja 80% dari waktu biasanya, tapi berkomitmen menjaga produktivitas tetap 100%. Hasil surveinya jelas, sekitar 95% perusahaan melaporkan produktivitas tetap sama atau bahkan meningkat, dan 88% mengatakan kebijakan ini berdampak baik untuk bisnis mereka. Jepang. Bahkan Jepang, negara yang selama ini dikenal dengan budaya kerja lembur yang ekstrim, mulai melonggarkan sistem kerjanya. Microsoft Jepang misalnya, melaporkan peningkatan efisiensi kerja hingga 40% selama uji coba 4 hari kerja. Denmark, Norwegia, Belanda. Ada satu fakta menarik lagi. Negara-negara dengan jam kerja paling sedikit di dunia, seperti Denmark, Norwegia, dan Belanda, justru menjadi negara yang paling produktif per jamnya, dibandingkan rata-rata Amerika Serikat dan Inggris yang bekerja sekitar 1.800 jam per tahun. Pekerja di negara-negara tersebut rata-rata bekerja kurang dari 1.400 jam setahun, dan negara-negara ini juga masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Jadi pola yang muncul dari berbagai negara ini cukup konsisten. Jam kerja yang lebih sedikit, tidak membuat hasil kerja menurun, justru sebaliknya. Di titik ini, penting untuk kita bersikap adil dan tidak asal menyimpulkan.
Tidak semua penelitian sepakat bahwa jam kerja lebih pendek otomatis menyelesaikan masalah produktivitas. Beberapa ahli mengingatkan, hasilnya sangat tergantung pada jenis pekerjaan, budaya perusahaan, dan bagaimana kebijakan itu diterapkan. Ada juga risiko yang perlu diwaspadai. Ketika jam kerja dipangkas tanpa persiapan matang, sebagian karyawan justru merasa harus bekerja lebih keras dalam waktu yang lebih singkat untuk mengejar target yang sama. Ini bisa membuat tekanan kerja meningkat, bukan berkurang. Jadi, bukan berarti setiap perusahaan tinggal memangkas jam kerja lalu otomatis produktivitas naik. Yang benar-benar menentukan adalah bagaimana waktu kerja itu dikelola, bukan sekadar angka jam di kontrak kerja. Kalau begitu, apa sebenarnya inti masalah dari sistem 8 jam kerja ini? Masalahnya bukan pada angka 8 jam itu sendiri. Masalahnya adalah asumsi yang salah, bahwa lebih lama duduk di kantor sama dengan lebih banyak hasil kerja. Padahal otak manusia bekerja dengan cara yang jauh lebih rumit. Kita punya siklus energi, ada saat fokus tinggi, ada saat fokus menurun drastis. Memaksakan diri bekerja 8 jam penuh tanpa memperhatikan siklus ini, hanya akan menghasilkan waktu yang terbuang, meski terlihat sibuk di permukaan. Ada sebuah gagasan menarik dari penulis Tony Schwartz. Ia mengatakan, yang seharusnya dikelola bukan jam kerja, tapi energi kerja. Ada 4 jenis energi yang perlu dijaga, energi fisik, energi emosional, energi mental, dan energi yang berkaitan dengan tujuan hidup. Ketika keempat energi ini dikelola dengan baik, seseorang bisa jauh lebih produktif, meski waktu kerjanya lebih pendek dari 8 jam. Jadi, benarkah kerja 8 jam sehari tidak efektif? Jawabannya, tergantung bagaimana 8 jam itu digunakan. 8 jam yang diisi dengan fokus terpecah, gangguan ponsel, rapat yang tidak perlu, dan kelelahan yang menumpuk, jelas tidak efektif. Tapi jam kerja yang lebih sedikit, tanpa perubahan cara kerja, juga tidak otomatis menyelesaikan masalah. Fakta dari Islandia, Inggris, dan negara-negara Skandinavia menunjukkan satu hal yang sama, produktivitas sejati datang dari fokus yang terjaga dan energi yang dikelola dengan baik, bukan dari berapa lama seseorang duduk di kursi kerjanya. Sistem 8 jam kerja yang kita pakai sekarang, lahir dari kebutuhan pabrik 1 abad lalu. Sudah saatnya kita mempertanyakan, apakah sistem ini masih cocok untuk cara kita bekerja hari ini? Kalau video ini membuka wawasan baru buat kamu, tekan tombol like, dan tulis di kolom komentar. Apa pendapatmu? Berapa jam kerja yang benar-benar ideal? Jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.